Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan limpahannya kita dapat sehat walafiat walaupun di rumah saja. Salawat dan salam tak lupa juga kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Marlis Iwansyah, MPM 1840 102108. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menyampaikan sedikit materi tentang ekologi rumput laut dan perubahan iklim. Yaitu ekologi rumput laut dan perubahan iklim akan diperkenalkan konsep dasar tentang ekologi rumput laut dan untuk menenangkan peran ekologisnya dalam fenomena perubahan iklim yang terjadi di bumi. Aspek umum masyarakat rumput laut. Rumput laut adalah komponen utama komunitas intertidal dan subtidal, berkontribusi secara signifikan terhadap produksi dan penataan primer laut, habitat dan lahan pembibitan untuk beragam fauna benthic. Istilah rumput laut secara tradisional hanya mencakup makroskopik multiseluler, ganggang laut merah, hijau dan coklat. Ganggang ini dapat tumbuh dari beberapa milimeter dalam ukuran hingga lebih dari 60 meter, tetapi sebelumnya memiliki mikroskopis tahap kehidupan. Habitat rumput laut. Kumpulan rumput laut tumbuh terutama di pantai berbatu menjadi salah satu habitat yang paling kompleks dan kompak dalam buku Morton 1901. Yang paling mengesankan fitur pantai berbatu adalah zonasi. Ruang yang tersedia menjadi berbeda pita vertikal, beban dan horizon 1997. Subdivisi vertikal ini adalah pisahkan berdasarkan penetrasi cahaya di wilayah eufotik di mana lampu bawah laut mendukung pertumbuhan tanaman, dan wilayah aphotik di mana cahaya tidak menembus. Luning 1990. Seiring dengan gradien kedalaman, rumput laut terkena lainnya parameter lingkungan. Spesies yang menetap di zona supralitoral adalah terkena pengiringan radiasi matahari tinggi dan juga perubahan atmosfer dalam suhu, sementara spesies menetap di zona elitoral kulkas intertidal terkena perubahan reguler dan ekstrim dalam kondisi abiotik berdasarkan pengaruh pasang surut dalam buku Davidson dan Pearson 1996. Di intertidal atas rumput laut biasanya dikontrol oleh faktor abiotik yang mengakibatkan pengeringan karena tinggi suhu dan radiasi matahari yang kuat. Davidson dan Pearson 1996. Diskontrat pada intertidal yang lebih rendah, spesies rumput laut lebih sering dipengaruhi oleh faktor biotik seperti kompetisi atau pengembalaan. Suhu dan distribusi. Suhu adalah salah satu faktor abiotik yang paling mendasar bagi organisme. Itu mempengaruhi semua tingkatan organisasi biologis dari molekul ke komunitas level, MIS, fisiologi, ontogeni, interaksi, trofik, keanekaragaman hayati, fenologi, dan biografi organisme.
Dampak kenaikan suhu pada tautan lain di jaring makanan juga secara tidak langsung mempengaruhi komposisi komunitas rumput laut. Di Tasmania itu penguatan arus Australia Timur Ridgway 2007 dan pemanasan suhu lautan menghasilkan suhu lautan melebihi ambang batas untuk keberhasilan reproduksi landak laut herbivora Kentrostephanus rogrisi telah memfasilitasi ekspansi keluar dari populasi mereka. Akibatnya, terumbu subtidal yang dulunya mendukung tegakan padat makroalga telah dikembangkan secara intensif dan diubah menjadi landak barrel dengan hilangnya keanekaragaman hayati. Pemanasan iklim pada skala waktu puluhan tahun juga dapat mengubah komposisi biota penduduk dengan memfasilitasi penyebaran polewort dari karakteristik spesies dari enzim suhu hangat. Dampak perubahan suhu dan iklim. Dampak perubahan suhu dan iklim karena rumput laut tidak bergerak. Mereka tidak mampu merespon cepat terhadap variasi iklim dengan mengubah pola gerakan individu. Namun, perubahan dalam distribusi akan menjadi pada tingkat populasi melalui perubahan rasio kepunahan untuk kolonisasi di batas utara dan selatan jangkauan. Untuk spesies ini, respon terhadap tren pemanasan harus lebih lambat, tercermin 170 ekologi laut di dunia yang berubah dalam pergeseran kutub utara. Oleh karena itu, pergeseran rentang utara terjadi ketika ada kepunahan bersih di atas setelah atau kolonisasi berisi di utara, sementara pergeseran rentang selatan terjadi ketika ada jaring kepunahan di batas utara atau kolonisasi berisi di selatan. Penjajahan wilayah rumput laut. Spesies laut non asli dianggap sebagai ancaman bagi keanekaragaman hayati karena potensi mereka untuk bersaing dengan spesies asli dan mendahului sumber daya mereka untuk mengubah aliran energi melalui komunitas untuk memfasilitasi pengenalan spesies non asli lainnya dan untuk menghomogenkan keanekaragaman biotik regional. Ya, mungkin itu yang saya dapat sampaikan, yang saya paparkan pada hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan di bawah kolom komentar. Mudah-mudahan kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan agar kita dapat bertemu di perkuliahan seperti biasanya. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ilahi ilaika ufawwidu amri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Send it to my phone. You already